Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku ingin sharing sama kalian tentang salah satu jenis saham yang ada di market kita, yaitu saham-saham defensif. Saham defensif adalah salah satu jenis saham yang dia mampu membagikan dividen setiap tahunnya secara konsisten dan juga stabil, serta mampu memberikan return secara konsisten juga. Lalu biasanya saham-saham ini tidak terlalu terpengaruh dengan permasalahan ekonomi yang terjadi. Perusahaan dalam kategori ini adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan atau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat setiap harinya, walaupun dalam kondisi pasar yang tidak baik. Contohnya gini teman-teman, ketika terjadi perang pun atau ketika ada pandemi pun kita tetap butuh beras kan untuk makan, lalu kita tetap butuh sabun kan untuk mandi, dan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kebutuhan pokok kita tersebut menjadi salah satu saham yang berada di jenis-jenis saham-saham defensif ini. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan ketika kita mencari saham-saham defensif ini adalah riwayat keberhasilan dari perusahaan itu. Kita bisa melihat kinerja atau performa dari perusahaan itu selama beberapa tahun. Biasanya perusahaan-perusahaan defensif itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lama dan mereka sudah mapan serta perusahaannya besar, teman-teman. Lalu hal kedua yang bisa kita perhatikan adalah dia konsisten atau tidak dalam pembagian dividen setiap tahunnya. Jadi kalian bisa perhatikan selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir perusahaan ini rutin tidak dalam membagikan dividen, karena ini adalah salah satu ciri dari saham-saham defensif. Dan hal ketiga yang bisa kalian perhatikan, biasanya saham-saham defensif ini volatilitasnya rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa saham-saham tersebut tidak terpengaruh oleh kondisi pasar yang berubah-ubah. Lalu industri apa sih yang memiliki saham-saham defensif ini? Nah, kita lihat beberapa industri yang dia memiliki contoh saham-saham defensif ini ya. Salah satunya adalah sektor utilitas. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan listrik, gas, dan lainnya. Jadi, walaupun terjadi pelemahan ekonomi pun, seluruh dunia tetap membutuhkan mereka. Dan salah satu contoh sahamnya adalah saham power, teman-teman. Nah, saham ini sendiri adalah saham yang bergerak di industri pembangkitan listrik. Jadi, walaupun seperti apapun, kita tetap membutuhkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Sektor lainnya adalah sektor kebutuhan pokok. Biasanya ketika terjadi krisis keuangan atau krisis ekonomi, orang-orang akan melakukan pemotongan anggaran belanja ke hal lainnya. Namun mereka tidak akan melakukan pemotongan anggaran untuk kebutuhan pokok. Biasanya kebutuhan ini terdiri dari makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Dan contoh-contoh sahamnya seperti Indofood, Mayora, dan juga Unilever. Sektor lainnya adalah layanan kesehatan. Kita semuanya tahu bahwa layanan kesehatan ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi, perusahaan-perusahaan yang bergerak di layanan kesehatan ini pastinya akan selalu dibutuhkan. Seperti perusahaan KL, IRA, Silo, dan lainnya. Sektor lainnya adalah sektor telekomunikasi. Nah, walaupun terjadi pandemi pun, terjadi krisis ekonomi pun, kita tetap butuh layanan telekomunikasi ini. Layanan seperti handphone, provider, dan juga internet tetap kita butuhkan walaupun di tengah kondisi pasar yang tidak lagi baik-baik saja. Nah, saham-sahamnya seperti saham Telkom, Excel, Isat, dan lainnya. Sektor yang terakhir adalah sektor perbankan. Sektor perbankan termasuk dalam salah satu sektor defensif karena merupakan pusat keuangan. Di tengah kondisi terburuk pun, kita biasanya akan tetap menyimpan dana kita di dalam bank. Contoh saham-saham ini sendiri seperti BCA, BBRI, BBNI, dan lainnya. Dan berikut kita kasih tahu sama kalian contoh-contoh dari saham-saham defensif. Dan yang menjadi acuan kita di sini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu membagikan dividen di setiap tahunnya selama 5-10 tahun belakang.
Dan ini adalah beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membeli saham-saham defensif. Beberapa di antaranya ini cocok sekali untuk para investor yang ingin melindungi portofolionya. Selain itu, ini juga cocok untuk investor yang tidak terlalu berani memasukkan dananya ke dalam saham-saham yang agresif. Saham ini juga menawarkan keuntungan jangka panjang dengan resiko yang juga lebih rendah dibandingkan dengan saham lainnya. Saham-saham dalam kategori ini juga dapat membantu mengurangi ketakutan kita karena kondisi pasar yang tidak menentu. Umumnya, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki kinerja perusahaan yang bagus. Selain kelebihan tadi, tentunya saham-saham jenis ini memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya, return yang diberikan cukup lambat. Hal ini disebabkan oleh volatilitasnya yang sangat rendah, dan tentunya saham-saham ini cocok untuk para investor jangka panjang dan tidak cocok untuk scalper ataupun trader. Segini dulu penjelasan kita tentang materi saham-saham defensif. Buat kalian yang merasa cocok dan menyukai saham-saham ini, bisa menjadikan materi kita ini sebagai bahan pertimbangan kalian dalam memilih saham-saham tersebut. Namun, buat kalian yang merasa nggak cocok nih dengan saham-saham jenis ini, kalian bisa memilih saham-saham lainnya yang masih banyak banget di market kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye!